Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkegiatan walau di masa pandemi seperti ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu ucapkan selamat dan semangat untuk siswa-siswi kelas 10 SMK Karya Budi. Untuk hari ini, kegiatan MPLS-nya materinya mengenai pengenalan ekstrakurikuler. Tapi sebelum kalian mengetahui lebih jauh lagi mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMK Karya Budi, kalian harus tahu apa itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pembelajaran. Itu baik dilakukan di sekolah atau di luar sekolah. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter peserta didik dan mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap individu. Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di luar jam pembelajaran yang disusun di dalam suatu program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, serta dirancang secara khusus sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Adapun Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan yang mana diikuti serta dilakukan oleh peserta didik, baik itu dilakukan di luar sekolah atau maupun di sekolah, bertujuan untuk memperkaya dan memperluas diri. Tujuan dari ekstrakurikuler itu sendiri, yang pertama itu pengembangan potensi peserta didik yang melingkupi minat, bakat, serta kreativitas. Mungkin di sini di antara teman-teman semua minat dan bakatnya berbeda-beda. Tapi dengan mengikuti suatu ekstrakurikuler yang kalian inginkan, yang kalian minati, nanti bakatnya itu bisa dikembangkan. Atau bahkan di antara kalian yang belum tahu nih minat dan bakatnya seperti apa, dengan mengikuti suatu ekstrakurikuler atau kegiatan positif, nanti teman-teman semua akan mengetahui dengan sendirinya. Nah, dengan mengikuti suatu kegiatan, nanti akan terlihat seberapa kreatifnya teman-teman semua, dan untuk kreatif itu pun bisa dikembangkan untuk lebih baiknya. Yang kedua itu memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah. Maksudnya seperti apa? Agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Untuk yang ketiga itu mengaktualisasikan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Nah, untuk teman-teman mungkin sering mendengar kata show off. Nah, di sana kita membuktikan bahwa kita bisa nih, kita mampu melakukan apa yang kita sukai, tentunya di dalam hal-hal positif seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu menyiapkan peserta didik yang memiliki akhlak yang baik serta menyiapkan manusia yang mandiri. Jadi, jika kita mengikuti suatu kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler, di sana kita akan dibentuk karakternya menjadi seseorang yang lebih mandiri, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih berani untuk mengemukakan pendapat, dan tentunya ketika kita sedang berdiskusi, bermusyawarah, akan melahirkan hasil yang terbaik. Baik, yang selanjutnya ada fungsi dari ekstrakurikuler itu sendiri. Untuk yang pertama itu fungsi pengembangan, di mana dengan mengikuti ekstrakurikuler tentunya kita akan memperluas bakat kita, mengembangkan bakat kita, mengembangkan potensi kita, dan membentuk karakter kita agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Karena di dalam ekstrakurikuler pastinya ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kepemimpinan, kemudian ada bagaimana cara berorganisasi yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada fungsi sosial. Sebagaimana kita sebagai makhluk sosial pasti akan berinteraksi dengan manusia lainnya, baik itu dengan teman sebaya ataupun dengan yang lebih tua atau dengan yang lebih kecil. Itu ada hal yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana cara berbicara, berinteraksi dengan seseorang. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini suasana atau keadaan yang rileks atau menyenangkan atau bahagia. Nah, di dalam ekstrakurikuler ini atau dalam suatu organisasi ini kita akan ada di posisi senang, akan ada di posisi menegangkan atau menantang. Nah, disinilah kita akan belajar banyak mengenai berorganisasi di dalam suatu ekstrakurikuler. Nah, dengan kegiatan yang dilandasi atau didasarkan dari rasa senang, rasa bahagia, nanti hasil akhirnya pun akan lebih baik dan jauh lebih memuaskan. Kemudian fungsi yang terakhir itu adalah persiapan karir, di mana setelah kita sekolah wajib belajar 12 tahun, ini akan ada jenjang selanjutnya, yaitu karir. Dengan mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi, kita akan dilatih, kita akan disiapkan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih siap untuk menghadapi keadaan di masa depan. Baik itu dari tanggung jawabnya, baik itu dari segi kepemimpinannya, baik itu dari jujur, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya ada manfaat ekstrakurikuler. Pasti di dalam diri seseorang, di dalam jiwa seseorang sudah tertanam dan sudah memiliki ketertarikan atau keinginan. Nah, dari manfaat ekstrakurikuler itu sendiri akan lebih ditanamkan, akan lebih dimantapkan kembali apa yang kita inginkan, ketertarikan kita itu akan lebih ditanamkan kembali. Kemudian ketika kita mengikuti suatu ekstrakurikuler juga akan munculnya ketertarikan yang baru atau keinginan yang baru, seperti itu. Yang kedua itu memberikan pendidikan sosial melalui pengalaman, pengamatan, khususnya di dalam kepemimpinan, tanggung jawab, kemudian persahabatan, solidaritas, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu membangun semangat serta mentalitas bersekolah. Dengan ekstrakurikuler ini, kita kan diajarkan nih bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara berinteraksi dengan seseorang, maka akan tumbuh rasa percaya diri. Nah, maka dari itu dengan mengikuti ekstrakurikuler manfaatnya itu akan munculnya rasa semangat dan percaya diri terhadap diri seseorang. Yang keempat itu menguatkan mental serta jiwa peserta didik. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya ekstrakurikuler atau kita berorganisasi itu ada yang namanya roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, ada yang namanya senang, ada yang namanya sedih, ada yang namanya berjuang. Di sana kita akan merasakan di dalam suatu ekstrakurikuler atau di dalam suatu organisasi. Adapun ekstrakurikuler yang ada di SMK Karya Budi, kita lihat cuplikan berikut ini. Kemampuan dan keahlian perlu diasah agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Minat dan bakat bisa dikembangkan jika kamu mau melakukannya. Misalnya seperti mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMK Karya Budi.
itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kemudian kita semarakan moto SMK, yaitu SMK hebat, SMK bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.